Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggi Sylvia Devi dengan NIM 23010500002 dari Rombel A mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Apa itu? Yaitu bimbingan dan konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan di sekolah, serta peran guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Nah, saya juga akan membahas tentang urgensi BK, kedudukan BK dalam pendidikan formal, dan tujuan serta prinsip-prinsip BK. Selain itu, saya akan menjawab 3 soal UTS BK yang berfokus pada pengertian dan penerapan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu ada profil guru yang berkualitas, serta yang terakhir yaitu ada pelayanan BK di sekolah dasar. Nah, masuk soal yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks pendidikan di sekolah dasar. Nah, latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat penting karena dapat mendukung perkembangan siswa. Nah, jadi siswa itu sering menghadapi berbagai masalah, baik sosial, emosional, maupun akademik. Jadi, BK ini hadir untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik akademik maupun sosial. Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung perkembangan pribadi siswa. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada siswa dalam mengembangkan potensi diri. Sedangkan konseling itu lebih fokus pada pendampingan untuk mengatasi masalah yang lebih mendalam. Nah, kemudian ada persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling. Namaannya yaitu keduanya itu sama-sama bertujuan untuk mendukung perkembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan perbedaannya, jika bimbingan itu lebih bersifat preventif dan edukatif, sedangkan konseling itu lebih bersifat remedial dan mendalam. Nah, terus mengapa ya guru itu dapat membimbing siswa? Jawabannya yaitu guru memiliki peran penting dalam membimbing karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan siswa. Jadi melalui interaksi sehari-hari, guru itu dapat mendeteksi perubahan, yaitu menyadari jika ada perubahan dalam perilaku siswa yang mungkin menandakan masalah. Jadi guru itu dapat memberikan dukungan awal atau memberikan bimbingan awal sebelum siswa membutuhkan konseling lebih lanjut. Kemudian yaitu ada urgensi dan kedudukan BK. Nah, BK ini sangat urgent atau penting dalam pendidikan formal, yaitu alasannya karena BK itu dapat meningkatkan kesejahteraan siswa. Jadi BK itu dapat membantu siswa mengatasi masalah yang dapat mengganggu proses belajar mereka. Kemudian BK itu juga dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pilihan karir atau pendidikan lanjutan. Dan kemudian yaitu ada 3 wilayah dalam penyelenggaraan pendidikan formal. BK meliputi 3 wilayah utama, yaitu ada pertama wilayah pribadi yang fokus pada pengembangan diri siswa. Kemudian ada wilayah sosial yang mengajarkan keterampilan sosial dan interaksi. Dan yang terakhir yaitu ada wilayah akademik yang membantu siswa dalam mencapai tujuan akademik mereka. Kemudian yaitu ada keunikan tugas guru dan konselor. Keunikan tugas guru yaitu mengajar dan mendidik serta memberi penilaian terhadap prestasi siswa. Sedangkan keunikan dari konselor yaitu fokus pada kesehatan mental dan emosional siswa, serta membantu mereka merencanakan masa depan. Kemudian yaitu ada tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan dari BK sendiri itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Sedangkan fungsi dari BK yaitu dapat memberikan dukungan, informasi, dan bimbingan kepada siswa. Sedangkan orientasi itu fokus pada pengembangan holistik siswa, baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Nah, kemudian ada juga asas-asas dan prinsip-prinsip dari BK. Nah, pertama ada asas-asas BK yaitu asas
keterpaduan. Nah, asas keterpaduan ini merupakan semua layanan BK harus saling mendukung satu sama lain. Yang kedua ada asas keadilan. Asas ini siswa berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, asas-asas BK ini meliputi penghargaan terhadap individu, kerahasiaan, dan pemahaman holistik. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip BK ini menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada penerapan BK oleh guru kelas SD. Nah, sebagai calon guru kelas SD, pengetahuan BK itu menurut saya sangat penting. Nah, ada juga beberapa cara penerapannya, yaitu pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, yaitu mengembangkan suasana yang mendukung siswa untuk berbagai masalah mereka. Dan yang kedua, ada mengintegrasikan aspek BK dalam pembelajaran. Nah, di sini itu dapat mengajarkan nilai-nilai sosial dan emosional dalam setiap pelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada berkomunikasi dengan siswa itu dapat membangun hubungan baik agar siswa merasa nyaman untuk berdiskusi tentang masalah mereka. Nah, kemudian masuk ke dalam soal yang kedua. Nah, di sini saya akan membahas tentang profil guru yang berkualitas dan peran penting mereka dalam pendidikan, terutama dalam bimbingan dan konseling. Nah, ada yang tahu bagaimana sih profil guru yang berkualitas itu? Nah, jadi peran guru yang berkualitas itu ada yang pertama, seorang guru itu harus memahami berbagai strategi mengajar. Ini berarti mereka bisa menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua yaitu ada pengetahuan materi. Jadi, guru itu harus menguasai materi pelajaran. Dengan begitu, mereka itu bisa memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Yang ketiga yaitu ada kemampuan berkomunikasi. Jadi, komunikasi yang baik itu sangat penting. Jadi, guru itu perlu berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja untuk menciptakan hubungan yang positif. Yang keempat yaitu ada empati dan keterhubungan. Jadi, memahami perasaan dan kebutuhan siswa adalah kunci. Guru yang empatik dapat menjalin hubungan emosional yang kuat dengan siswa. Kemudian yang kelima yaitu ada kemampuan manajerial. Jadi guru itu dapat mengatur kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman juga merupakan bagian dari tugas guru. Yang terakhir yaitu profesional. Jadi guru itu harus menunjukkan sikap profesional, mereka perlu terus meningkatkan diri melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Nah, kemudian ada tindakan sebagai guru SD dalam bimbingan dan konseling. Nah, kita sebagai calon guru SD ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada kolaborasi dengan konselor. Bekerja sama dengan konselor sekolah untuk memahami kebutuhan siswa dan merencanakan program bimbingan yang efektif. Yang kedua ada menciptakan lingkungan yang aman. Jadi, dapat membuat suasana kelas menjadi aman, di mana siswa merasa nyaman untuk berbagai masalah. Yang kedua yaitu ada menciptakan lingkungan yang aman. Jadi guru dapat membuat suasana kelas yang aman di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi masalah. Yang ketiga ada mengintegrasikan BK dalam pembelajaran. Jadi guru menyisipkan bimbingan dan konseling dalam pelajaran seperti diskusi tentang keterampilan sosial. Yang keempat yaitu ada mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi organisasi kegiatan yang mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa. Nah, pentingnya memahami karakteristik peserta didik. Jadi, memahami karakter peserta didik itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan memahami karakter siswa, kita itu dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Kemudian, dapat juga meningkatkan keterlibatan. Jadi, siswa yang merasa dipahami akan lebih terlibat dan termotivasi. Kemudian juga ada memahami karakter siswa itu dapat membantu kita mengidentifikasi dan menangani masalah. Kemudian ada karakter yang perlu dipahami guru untuk peserta didik yaitu pertama yaitu ada tipe pembelajarannya. Jadi apakah siswa itu lebih suka belajar secara visual, auditori atau kinestetik. Yang kedua yaitu kecenderungan emosional. Jadi bagaimana siswa itu merespon emosi. Yang ketiga yaitu minat dan bakat. Jadi guru dapat mengenali minat dan bakat siswa sangat membantu. Kemudian ada beberapa cara loh untuk memahami karakter peserta didik. Yang pertama yaitu observasi, yaitu melihat perilaku siswa di kelas. Yang kedua yaitu wawancara, jadi mengadakan sesi tanya jawab kepada siswa. Yang ketiga yaitu ada diskusi dengan orang tua, guru berbicara dengan orang tua untuk informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu memasuki soal terakhir yaitu nomor 3.
Pada soal ini, saya akan membahas tentang pola pelayanan bimbingan dan konseling atau BK yang sangat penting untuk dipahami oleh calon guru, terutama guru sekolah dasar. Nah, jadi di sini itu ada pola umum 17 layanan BK. Nah, pola umum 17 mencakup beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada wawasan BK. Nah, memahami pentingnya BK dalam membantu siswa mencapai potensi mereka. Nah, yang kedua yaitu ada 4 bidang BK, yaitu yang pertama bidang pribadi, itu fokus pada pengembangan diri siswa. Terus yang kedua ada bimbingan sosial, yaitu dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga ada bidang akademik, yaitu dapat membantu siswa mencapai prestasi akademik. Dan yang terakhir yaitu ada bidang karir, yaitu dapat membimbing siswa dalam merencanakan masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 kegiatan pendukung BK, yaitu kegiatan yang mendukung proses bimbingan seperti seminar, workshop, dan diskusi kelompok. Nah, kemudian yaitu ada 7 layanan BK, yaitu layanan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Nah, kemudian mari kita bahas lanjut mengenai 9 layanan BK. Dengan adanya pola umum 17 layanan BK bertambah menjadi 9. Nah, berikut ini 9 layanan BK beserta contohnya. Yang pertama yaitu ada layanan informasi. Nah, guru BK dapat memberikan informasi tentang pendidikan, karir, dan kesehatan. Contohnya yaitu dapat mengadakan sesi informasi mengenai pilihan jurusan di sekolah menengah. Yang kedua yaitu ada layanan konseling individu, yaitu menyediakan bimbingan pribadi untuk siswa yang mengalami masalah. Contohnya yaitu sesi konseling untuk siswa yang merasa stres menjelang ujian. Yang ketiga yaitu ada layanan konseling kelompok. Nah, diskusi kelompok untuk mengatasi masalah bersama. Contohnya yaitu kelompok diskusi bagi siswa yang menghadapi masalah sosial atau pertemanan. Yang keempat yaitu ada layanan orientasi. Nah, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Contohnya yaitu mengadakan hari orientasi untuk siswa baru agar mengenal lingkungan dan teman-teman baru. Yang kelima yaitu ada layanan mediasi. Nah, layanan ini menjadi perantara dalam konflik antara siswa. Contohnya yaitu dapat membantu menyelesaikan konflik antara dua siswa yang sedang berselisih. Yang keenam yaitu ada layanan pengembangan karir. Nah, ini dapat mengarahkan siswa dalam merencanakan karir masa depan. Contohnya yaitu mengadakan seminar dan narasumber dari berbagai profesi. Yang ketujuh yaitu ada layanan keterampilan sosial. Nah, di sini dapat mengajarkan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya mengadakan workshop tentang cara berkomunikasi yang efektif. Yang kedelapan yaitu ada layanan dukungan emosional, yaitu dapat membantu siswa yang mengalami masalah emosional. Contohnya sesi bimbingan untuk siswa yang mengalami tekanan emosional. Yang kesembilan yaitu layanan kesehatan, yaitu dapat memberikan informasi tentang kesehatan fisik dan mental. Contohnya mengadakan pola penyuluhan tentang pola hidup sehat di sekolah. Apakah ada contoh implementasinya di sekolah dasar? Ada dong. Yang pertama yaitu ada layanan informasi, yaitu dengan mengundang alumni untuk berbagi pengalaman. Yang kedua yaitu ada kegiatan pengembangan diri, yaitu dengan mengadakan lomba seni untuk meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu ada layanan remedial, yaitu dapat menyediakan tutor untuk para siswa yang tertinggal. Nah, jadi melalui 9 layanan BK ini, kita itu dapat membantu siswa untuk mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai calon guru, penting untuk memahami layanan-layanan ini dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan mengenai materi bimbingan dan konseling dapat membantu dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.